Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Jadi kelinci percobaan Sintayong, Calvin Verdong merasa nyaman. Pemain Nesh Nijmegen, Calvin Verdong kini mulai nyaman bermain sebagai bek tengah di tim Indonesia. Meski posisi aslinya adalah bek kiri, Verdong merasa keputusan pelatih Sintayong menjadikannya sebagai kelinci percobaan dengan bermain di tengah justru membuatnya senang. Seperti diketahui, Verdong merupakan pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri. Dia mengisi pos tersebut selama karirnya, termasuk di klubnya saat ini, Nesh Nijmegen di Liga Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah oleh Sintayong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia berduet dengan Jait Ses dan Messi Legers. Verdong pun mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan sistem formasi 5 back yang diterapkan oleh sang pelatih asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia. Sebab sebagai back tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan tim. Ini dia 3 negara kesayangan AFC karena selalu diuntungkan. Pertama, Qatar. Qatar beberapa kali diuntungkan wasit, tapi AFC tak pernah bertindak. Yang paling ketara di partai final Piala Asia 2023, wasit Manning asal China memberikan 3 hadiah penalti kepada Qatar sehingga mereka menang 3-1 atas Jordania. Selain itu, beberapa hari lalu pemain timnas Qatar Akram Afif berhasil mengalahkan Song Heung-min sebagai pemain terbaik Asia. Sangat tidak masuk akal. Kedua ada Bahrain. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang berstatus Presiden AFC asal Bahrain membuat timnas Bahrain kerap diuntungkan. Sudah ada 2 contoh AFC seakan memberikan keistimewaan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain. Protes PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain versus timnas Indonesia tidak dipandang serius oleh AFC. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh AFC. Ketiga ada Arab Saudi. Arab merupakan salah satu negara kesayangan AFC sampai-sampai mendapat keistimewaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Berdasarkan investigasi New York Times, Presiden FIFA Gianni Infantino berperan penting dalam terpilihnya Arab Saudi sebagai tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut. Kabar mengejutkan, Elkan Bagot setelah terbuang dari timnas Indo. Elkan Bagot sudah tidak mendapatkan panggilan bermain untuk timnas Indonesia sejak Maret 2024. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu bersitegang dengan Sintayong karena tak memenuhi panggilan bermain untuk timnas Indonesia U23 pada Mei 2024. Setelah itu tidak ada lagi panggilan untuk Elkan Bagot terlepas dari cedera yang menderanya saat ini. Pemain kelahiran Bangkok itu kini sedang berjuang pulih dari cedera pergelangan kaki yang diderita sejak Agustus 2024 lalu. Asisten pelatih Blackpool FC, Steve Agnew, mengaku sulit memprediksi kapan Elkan Bagot akan kembali bermain. Aremania kritik tiket Arema FC versus Persija karena terlalu mahal. Arema FC akan menjamu Persija Jakarta pada laga lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 di Stadion Supriyadi Kota Blitar pada Sabtu 26 Oktober. Panitia pelaksana pertandingan telah merilis tiket untuk laga tersebut. Tiket pertandingan Arema FC versus Persija dipatok dengan harga Rp150.000 untuk kelas ekonomi dan VIP dijual Rp200.000. Melansir dari akun Instagram klub, tiket bisa didapatkan melalui online di laman aremaakses.com. Supporter tuan rumah yang ingin menonton bisa membelinya di website tersebut. Setiap pembelian tiket tersebut akan mendapatkan snack, air mineral yang bisa diisi ulang sepuasnya, dan asuransi keselamatan. Kendati demikian, harga tiket yang dipatok manajemen klub berjuluk Singo Edan itu dinilai terlalu mahal. Aremania di kolom komentar salah satu unggahan resmi klub banyak yang mengeluhkan mengenai harga tiket. 150 tiket plus 100 bensin plus mangan 100 sama dengan 350 ekonomi 350. Tulis salah satu warganet. Turunin harganya, tulis warganet lainnya. Mending 70 full
terus tribunnya daripada 150 dikit yang nonton. Mindset usul netizen lainnya. Wah, gimana guys menurut kalian? Apakah tiket mahal ini perlu diturunkan? Kalau admin sih setuju-setuju aja ya. Persija siap lepas Rizky Ridho asal harga cocok. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semuanya tergantung kesiapan sang pemain. Dua pemain timnas Indonesia Jait Ses dan Justin Hubner menyarankan Ridho untuk berkarir di luar negeri atau abroad. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri, namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Tergantung saja kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana. Kan kalau transfer fee-nya oke, Rizky Ridho siap, kenapa enggak? Kan begitu saja, ungkap Prapanca. Dua kabar buruk menimpa Persib jelang lawan Lyon City Sailors. Persib Bandung terancam tanpa Adam Alis dan David da Silva saat menjamu Lyon City Sailors di matchday ketiga AFC Champions League atau ACL 2. Keduanya tak terlihat dalam persiapan yang berlangsung pada Selasa 22 Oktober. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan Adam Alis mengalami sakit. Pada akhirnya pemain yang berposisi sebagai gelandang itu harus absen saat tim menggelar persiapan. Sementara David da Silva baru melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI sebab striker andalan itu mengalami infeksi di bagian lipatan pahanya. Hodak mengaku tidak berpikir untuk memainkan David da Silva di laga melawan Lyon City Sailors. Namun setidaknya ia lebih ingin mengetahui kondisi yang dialami striker asal Brazil tersebut dengan jelas. Persebaya gagal kalahkan PSM, striker terlalu ampas. Laga di Gelora Bung Tomo berjalan sengit. PSM unggul lebih dulu via Yuran Fernandes. Namun Persebaya bisa membalas lewat Rashid di akhir babak pertama lewat tendangan bebas. Persebaya harus puas berbagi poin dengan PSM, mendominasi peluang di babak kedua. Namun tidak ada satupun gol tercipta. Pelatih Persebaya Paul Munster memasukkan Flavio Silva untuk menambah daya gedor, menggantikan Rizky Dwi. Pada menit ke-63, Persebaya mendapatkan peluang emas melalui umpan silang Bruno Moreira dari sisi kiri melengkung mengarah ke Kasim Botam. Sayang sepakan Kasim di depan mulut gawang PSM masih mengenai tiang gawang. Bajul Ijo terus menyerang lini pertahanan Juku Eja. Pada menit ke-78, Gilson Costa memberikan umpan terobosan ke Flavio Silva. Flavio yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Hilman Syah langsung mencip bola. Sayang bola masih melebar tipis dari gawang. Menit ke-87 Persebaya mampu mencetak gol lewat Flavio. Sayang, sontekan Flavio dianulir wasit usai mengecek VAR lantaran terjebak offside. Hingga peluit akhir babak kedua tidak ada gol lagi yang tercipta. Sementara di pertandingan lainnya Madura United meraih kemenangan perdana 2-0 setelah mengalahkan PSIS Semarang. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1. Meskipun hanya mendapatkan 1 poin, hasil ini cukup membuat Persebaya merebut puncak klasemen Liga 1 dengan koleksi 18 poin. Mereka unggul 1 poin aja dari Bali United di posisi kedua. Posisi ketiga klasemen saat ini ditempati oleh Persib Bandung yang juga mengoleksi 16 poin, sama dengan PSM Makassar di posisi 4. Kedua tim ini terus mengejar ketat Persebaya. Borneo FC dan Persik Kediri menempati posisi 5 dan 6 dengan koleksi 15 dan 14 poin. Sementara itu Persija Arema berada di posisi 7 dan 8 dengan 12 poin. Madura United naik posisi 16 dengan koleksi 6 angka, selisih 1 poin aja dari PSIS Semarang di zona aman. PSS dan Semen Padang masih nyaman di zona degradasi.